Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini pesan penting dari semesta untuk hidupmu ya, atau pesan yang ingin disampaikan universe kepada kalian ya para Gemini. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk kalian Gemini ya. Pesan universe untuk kamu. Apa yang ingin disampaikan universe untuk para Gemini? Ya, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian bintang Gemini ya. Untuk para Gemini, pesan universe. Oke. Saya lihat dulu apa ya kondisi kamu saat ini ya. Saya lihat di sini ada cinta jarak jauh ya. Mungkin kalian ada LDR tapi ribut-ribut ya, atau merasa bahwa apakah dia betul-betul setia atau tidak ya. Saya pun lihat di sini ada yang sudah ditinggalkan pasangannya ya. Dengan ada beberapa hutang-hutang ataupun ya kamu ada hutang piutang ya. Sehingga kamu bingung, kamu pusing bagaimana caranya supaya hutang kamu itu bisa lunas ya. Kondisi kamu tidak baik-baik saja karena saya lihat di sini ada yang sakit juga ya. Adapun yang saya lihat di sini bercerai, tetapi ada juga yang berpisah tapi belum cerai resmi secara negara ya. Dan saya lihat juga di sini ada beberapa dari kalian yang kondisinya tertekan ya. Mungkin pasangannya terlalu otoriter ya, terlalu overprotective juga, dan mungkin mengekang ya. Sehingga kamu tidak merasa nyaman terhadap diri kamu saat ini ya. Saya pun lihat di sini kamu lebih nyaman menjadi pribadi yang lebih dekat dengan universe, lebih dekat, lebih spiritual. Saya lihat di sini kamu tabah ya, dan adapun saya lihat di sini ada yang tidak dinafkahi ya. Kamu lebih bekerja keras untuk diri kamu dan anak kamu, dan lebih ingin menjadi diri sendiri ya. Dan mungkin saya lihat di sini ada beberapa dari properti ataupun barang yang kamu agunkan sudah dilelang, sudah jatuh tempo ya. Jadi mau tidak mau kamu pusing, stres, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu perbuat ya. Dan ya menyerahkan semua kepada universe. Sebenarnya kamu di sini tuh ingin ketenangan jiwa ya. Kamu terlalu banyak beban, terlalu lelah pada diri sendiri. Terkadang saya lihat di sini kalian Gemini sudah memberikan yang terbaik kepada orang lain ya, tetapi malah orang lain itu memanfaatkan atau malah menyalahgunakan kebaikan kamu. Ada yang malah ditipu ya. Mungkin pasangan kamu pergi dengan wanita lain, ataupun mungkin pasangan kamu meninggalkan kamu dengan banyak hutang piutang ya. Syukur kalau piutang, tapi kan piutang kan otomatis harus ditagih-tagih terus kan. Tapi kalau hutang nih yang agak lumayan banyak ya. Jadi kamu pusing, stres, bagaimana caranya supaya saya bisa keluar dari dilema hidup ya, dengan persoalan yang begitu banyak, dan ya terutama dengan hati, diri sendiri ya, belum lagi dengan karir dan keuangan ya. Jadi agak pusing, stres, beban pikiran. Itu yang saya lihat yang kamu rasakan saat ini ya Gemini ya.
Kalaupun seandainya ada di kamu, syukur. Kalau tidak ada berarti energi orang lain, karena ini energi general, jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan energi kamu saat ini ya. Oke, apa yang ingin disampaikan universe? Pesan penting apa yang ingin universe sampaikan? Universe mau kamu harus tetap berbahagia pada diri sendiri. Kamu terlalu lelah kan, makanya universe mau kamu luangkan eh, luangkan waktu untuk bisa bernafas ya, bernafas lega untuk diri kamu. Kamu terlalu capek, terlalu lelah, terlalu banyak menghakimi diri sendiri ya, putus asa, bingung. Itu karena apa? Energi negatif ya. Universe mau kamu lebih up, lebih berbahagia, supaya apa? Dengan senyuman, dengan hati yang gembira. Jangan merasa sendiri. Ingat universe ada bersama kamu ya. Kamu tuh kayak sudah pasrah ya, dengan ada beberapa properti dari kamu mungkin sudah dilelang, ataupun mungkin pacar kamu meninggalkan kamu, yang tadi saya bilang di situ ya, banyak hutang, ataupun mungkin dia meninggalkan kamu dengan apa ya, tripartinya ya gitu ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya, ada tamu tadi ya, dan mama juga pulang dari pasar, agak suaranya agak sedikit terdengar ya, maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, dan apalagi ya tadi saya bilang ya, kamu harus bisa lebih berbahagia, lebih menjadi diri sendiri ya. Terkadang itu kamu mau menjadi orang lain, macam contoh pasangan kamu nggak suka gendut, ini contoh ya. Terus kamu berusaha untuk diet ya, diet sekuat tenaga, tapi ujung-ujungnya dia selingkuh juga dengan orang-orang yang begitu ya. Intinya gini, jadilah diri sendiri. Kalau memang pasangan kamu itu memang tidak suka dengan kamu apa adanya, berarti memang dia mencintai kamu karena ada apanya. Kamu nggak usah terlalu mau menjadi orang lain. Kalau memang dia mencintai kamu apa adanya, pasti akan terjadi mau entah dia akan mensupport, bukan malah melarang. Nggak usah makan, nggak usah ini, kamu itu ya seperti gitu ya. Ujung-ujungnya kamu gemuk ya, dia pergi mencari orang yang langsing. Ini contoh ya. Jadi harus bisa lebih apa ya, lebih mengerti akan diri sendiri. Dan sama juga ya, kalaupun seandainya mungkin kondisi kamu tidak bagus ya, gitu ya. Dan ya jadi diri sendiri aja. Kalau memang kondisi kamu sekarang terpuruk, ya bilang aja terpuruk. Ada yang mau minjam uang ke kamu ya, saya lihat seperti gitu, kamu masih masih apa ya, kayak macam takut dibilang nggak mampu atau apa, akhirnya kamu bantu lagi padahal kamu sendiri lagi susah ya. Saya lihatnya seperti gitu. Ada pula saya lihat di sini kalian itu bersungut ya, sudah mendapatkan uang tapi tetap aja kurang. Nah itu ya, harus bisa apa ya, jangan ikut gaya hidup orang lain, tapi ikutlah dirimu sendiri saat ini. Kalau memang kita lebih nggak apa-apa, kalau kita kurang kenapa kita harus memaksakan diri ya. Saya lihat ada beberapa dari kalian yang dipaksa pasangannya untuk ayo kita berbuka usaha ini, atau dipaksa untuk harus memiliki ini, benda ini itu ya. Yang kalau memang uangnya cukup ya nggak apa-apa, tapi kalau uangnya nggak cukup ya harus bisa manage keuangan dengan baik ya. Dan yang ketiga, fokus pada tujuan. Universe mau kamu fokus pada tujuan. Sekarang ini kan kamu bingung apa yang kamu lakukan, apa yang harus kamu bikin kan. Tentukan dulu tujuan kamu kemana ya, tentukan tujuan ya, tentukan tujuan kamu dulu. Contohnya kamu mau kerjanya apa, aduh saya nggak tahu, ya sudah putuskan. Kalau nggak tahu bagaimana kamu, nggak, maksudnya gini loh, kalau saya nggak tahu bagaimana kamu bisa mau ada perubahan kalau diri kamu saja bingung, bimbang, tidak bisa memutuskan sesuatu. Jadi harus tentukan tujuan dulu ya. Kalau masih ragu-ragu berarti belum, lebih baik gak usah kamu bikin apa-apa, dibandingkan nanti ujung-ujungnya salah langkah ya. Mendingan stop dulu, tenang dulu, baru pelan-pelan, baru apa yang kamu inginkan. Contohnya kamu mau jadi YouTuber, ini contoh ya, karena YouTuber lagi up ya. Jadi kamu tekun ya, dalam artian membuat konten, tetapi pertama kan tujuannya saya mau jadi YouTuber. Ya sudah, tentukan channel kamu, buka channel, terus apa topik yang mau diinikan. Ini saya bawa ke YouTuber ya. Bisa Kak, karena memang ada beberapa dari kalian Gemini yang jadi YouTuber ya. Tetapi memang lagi dalam berjuang ya.
Jadi kalau kamu di yang lain kamu bisa menyesuaikan. Saya cuma mengambil contoh pada YouTuber. Jadi apa dibilangnya, kamu harus apa ya kalau dibilang, tentukan dulu channel kamu apa, topiknya apa, habis itu ya pelan-pelan tiap hari kalau bisa posting ya, ataupun seandainya gini, kamu tahu bahwa channel kamu itu akan bagus ya, itu ataupun berkembang itu dari diri kamu dulu, kamu mampu tidak? Kamu yakin bisa tidak? Jangan tidak yakin tapi memaksakan untuk diri sendiri, ujung-ujungnya nanti down, ataupun contohnya views jelek sedangkan kamu sudah mengeluarkan banyak biaya. Nah itu jangan. Artinya yang kamu mampu, yang kamu bisa tanpa mengeluarkan biaya, ataupun mungkin mengeluarkan biaya seminim mungkin gitu ya. Contohnya kamu mau mainan anak-anak nih, contoh buka channel mainan, ya fokus, jangan besok mainan orang dewasa, besok mainan anak-anak, besoknya lagi penyanyi musik ya, besoknya lagi gaya hidup, besoknya lagi nggak tahu, nggak jelas, jadi orang bingung kan. Jadi ya, akhirnya orang ini kayaknya channelnya kurang pas untuk mereka, dan akhirnya mereka tidak subscribe. Nah ini contoh ya. Jadi harus memang kalau seandainya kamu mainan anak-anak ya sudah fokus mainan anak-anak, besok lagi mainan terus ya. Kalau memang kamu maunya musik lagi ya buka channel musik lagi gitu, jangan dicampur-campur. Dan fokus ya. Setiap hari harus ada bikin konten, karena ibaratkan kita di pasir kan, butiran pasir itu kecil-kecil, wah itu kita kita itu banyak gitu, pasir nggak bisa terhitung ya, ataupun seperti bintang di langit ya, banyak sekali ya. Jadi kita berkompetisi, jangan sampai kita barusan kompetisi di awal aja kita sudah nyerah ya, karena yang pertama mungkin budget ya, kurang budget, atau kurang di waktu, atau kurang di pengalaman. Nah ini hati-hati ya. Jadi banyak belajar dari youtuber-youtuber yang sudah punya channel besar ya, ataupun mungkin kalian ya lihat-lihat channel-channel orang yang sudah monetisasi bagaimana. Jadi itu membuat semangat. Jangan sampai contohnya ya, kamu bikin mainan anak-anak, saya nih sudah punya mainan anak-anak Kak, ini contoh ya. Tapi itu modalnya besar sekali. Saya di pertengahan sudah drop, nggak balik modal ya. Itu dari kamu. Makanya tadi saya bilang kan, sebelum kamu ke situ, kamu pikir dulu kamu mampu tidak. Makanya tadi saya bilang kan, mampu di budget duit kamu, terus mampu di diri kamu, terus waktu kamu bisa tidak. Jangan sampai setengah-setengah, nggak ada waktu Senin Kamis ya. Bagaimana kamu channel bisa berkembang kalau uploadnya setahun sekali, ataupun ya minimal mungkin 6 bulan sekali, wah repot itu ya. Sedangkan orang aja tuh biasanya satu satu hari itu bisa sampai ya setiap hari ada upload ya. Minimal satu lah seperti gitu ya, minimal ya, pokoknya intinya ada lah, dibandingkan tidak ada sama sekali. Makanya sekarang kamu bisa, harus memang kalau seandainya mainan anak-anak ya pasti harus beli mainannya, nggak mungkin mau mainan apa, pasti harus ada mainan. Iya gitu ya, ini untuk di karir kamu. Jadi tentukan tujuan kamu, terus fokus, habis itu action ya. Harus tekun supaya ada hasilnya. Karena dalam kehidupan kita kan tidak bisa cepat-cepat. Hasilnya itu tidak bisa cepat-cepat. Itu perlu perjuangan dimanapun. Sama dengan cinta. Cinta pun sama. Kamu terlalu berharap sama dia, dia akan ibaratkan kayak ayam. Jadi cinta itu ibaratkan gini. Kita itu fokus pada diri kita dulu. Ya bahagiakan dulu diri kita sendiri, baru bisa bahagiakan dia. Bagaimana kita tidak bahagia, otomatis muka kita kayak tidak nyaman. Jadi dia merasakan bahwa saya tidak bahagia dengan kamu. Kenapa? Karena energi kamu itu eh, tidak membuat dia bahagia. Raut muka kamu judes, jutek, terus apa ya, dingin, mungkin bicara lagi kasar ya, itu karena emosi dalam diri, karena diri kamu tidak bahagia. Akhirnya dampaknya ke pasangan, ke hubungan. Jadi dia merasa tidak dihargai, merasa tidak diinginkan, akhirnya dia mundur. Akhirnya kamu lagi bilang, wah saya sudah berbuat baik, tapi dia malah menyakiti saya. Padahal tindakan kamu atau mungkin ucapan kamu yang menyakiti dia. Nah ini hati-hati. Makanya saya bilang dari tadi kan, universe mau kamu berbahagia dulu untuk diri sendiri ya, menjadi diri sendiri, fokus pada dia, fokus pada diri sendiri dulu, baru fokus kepada orang yang kamu tuju. Jangan kamu bahagiakan orang lain baru diri kamu korban ya, itu nggak benar. Itu kebanyakan para Gemini gitu ya, ibaratkan memberi makan orang lain padahal dirinya sendiri kelaparan ya. Jadi hati-hati, jangan sampai caranya salah. Mungkin maksud kamu betul tapi caranya salah ya, jadi bisa fatal ya. Bagaimana kamu bisa membahagiakan orang lain sedangkan kamu sendiri
tidak bahagia ya. Kita bicara energi ya, jadi jangan sampai salah salah langkah ya. Apalagi kamu terlalu, yang saya bilang tadi ada beberapa yang dililit hutang ya, itu karena kamu tidak tegas pada diri kamu. Kenapa sampai kamu punya pasangan tuh tega berbuat begitu? Karena dia pandang enteng kamu. Ya, kamu ibaratkan itu tidak punya power di mata dia. Kenapa? Karena ya mungkin mereka merasa bahwa biasa aja kok toh, ataupun gini ya, ada beberapa dari Gemini yang terlalu memanjakan pasangannya. Pada saat Gemini tidak mempunyai apa-apa ya sudah langsung ribut karena dia sudah terlanjur dimanjakan. Makanya itu didikan yang salah ya. Terkadang Gemini mau memberikan kenyamanan kepada pasangan tetapi malah disalah artikan ya dia manja kan. Jadi tidak mau bekerja keras. Ujung-ujungnya ya pada saat ada masalah dia bukan mencari solusi tapi malah menghindar dan malah pergi, ataupun ya diam aja ya, mengambang begitu hubungan kamu dan akhirnya pergi ya. Karena ya itu dari dulu itu dia dengan Gemini yang terlalu memanjakan dia karena nggak mau ribut ya. Artinya gini, kamu bilang dibandingkan ribut ya udah deh saya talangi aja, atau contoh ya nggak apa-apa deh, kamu di rumah aja saya yang kerja ya. Jadi ibaratkan gantian, satu bapak rumah tangga, ibunya yang ibu rumah tangga akhirnya jadi wanita karir, sudah bertolak belakang. Padahal sebenarnya wanita karir itu hanya membacking. Kalau tugasnya sudah di rumah sebagai ibu rumah tangga sudah selesai. Selesai dalam artian ya dia harus fokus dulu pada pekerjaannya, baru lebih waktunya itu untuk karir dia. Tapi ini kan kebanyakan salah ya. Kebanyakan wanita-wanita pergi pagi pulang malam ya. Akhirnya kerjaan ibu rumah tangga, kerjaan untuk mengasuh anak itu diserahkan ke ini ya, asisten rumah tangga ya. Ujung-ujungnya suami kesepian, ujung-ujungnya mungkin suami bermain api, salahkan lagi karena gitu. Pokoknya kalau kita di luar standar apa ya, di luar jalur ya, pasti akan ada masalah. Ya, jadi kerjakan sesuai jalur. Jangan kita mau ambil cepat atau jalan pintas ya, potong kompas gitu, nggak bisa. Tetap pasti akan ada masalah. Ya, orientasinya duit semua, iya, tapi tetap orang-orang kaya pun akan bisa cerai. Orang kaya pun pasti akan punya banyak masalah. Ya, apalagi kalau orang nggak punya duit, lebih parah lagi. Nah itu ya. Jadi harus step by step ya. Jadi fokus pada tujuan dulu. Tujuan kamu apa? Contohnya sebagai ibu rumah tangga ya sudah, melahirkan, urus suami, urus anak kamu, dan urus diri kamu sendiri juga. Jangan kamu malah tidak terurus. Saya lihat ibu rumah tangga malah banyak yang nggak terurus ya. Kecuali kalau ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu wanita karir itu baru dia bisa mengurus diri ya. Ibu rumah tangga nih malah apa ya, malah membiarkan dirinya ya begitu, tapi dia mengurus keluarga tapi dirinya terabaikan. Nah ini harus hati-hati ya. Terutama jiwanya ya, mungkin karena pasangannya juga mengekang atau bagaimana ya, kamu harus bisa ini ya. Makanya intinya harus berbahagia. Kalau kamu merasa tidak berbahagia dalam diri kamu, berarti harus ada yang dikoreksi, harus ada yang dibenahi. Kamu tidak benahi ya sudah, ya begitu-begitu aja, nggak ada perkembangan. Tuh harus berani ya, universe mau kamu berani mengambil keputusan, berani mencari solusi, berani bertanggung jawab atas keputusan yang kamu ambil ya. Artinya solusi kalau seandainya ada masalah, bukan lari dari tanggung jawab, bukan malah membebani orang ataupun mencari kesalahan dan meminta pembelaan, malah mencari-cari kesalahan pasangan ya. Padahal seharusnya dalam hubungan ya sudah, kita itu nggak usah melihat siapa salah siapa benar, tetapi dalam hubungan itu mari kita sama-sama membenahi diri, sama-sama introspeksi diri, dan sama-sama dalam artian ya mengulang lagi ya, artinya tidak usah ungkit-ungkit yang sudah pernah terjadi yang kesalahan, tetapi mari kita benahi ke depan untuk jadi lebih baik. Nah ini ya, saya lihat di sini kan, saya lihat kamu tuh ribut dengan pasangan, akhirnya pasangan ada diskomunikasi sampai ada KDRT ya saya lihatnya ya, ataupun cacian makian ya, akhirnya pergi ya, dia sudah nggak tahan dia pergi ya. Nah itu karena ribut terus. Makanya sekarang macam contoh, dia sudah pergi meninggalkan kamu masih berharap ke dia, ada beberapa ya, masih berharap ke dia padahal dia sudah nggak memperjuangkan kamu. Ataupun yang tadi saya bilang ada yang ditipu ya, tapi masih mau berharap dia datang untuk temani kamu ya, padahal sudah ditipu nih. Aduh ya ampun Gemini, ingat ya harus pakai logika ya. Hati memang oke, kita yakini bahwa kalau kita sudah nikah memang hidup sampai selama-lamanya ya, sampai maut memisahkan ya, tetapi harus juga berhikmat.
Kalau memang kamu tidak mau tersakiti, mental kamu kuat, silahkan. Tetapi kalau mental kamu tidak kuat, itu bisa kamu, tekanan batin kamu hidup menderita seumur hidup. Jadi harus bisa pakai logika juga. Bukan berarti saya bicara harus berpisah ya, tidak ya. Tetapi kalau manusianya memang sudah tidak bisa mau diperbaiki untuk dirinya sendiri, kenapa kamu harus mau memperbaiki dia? Diri dia saya dia tidak bisa memperbaiki untuk dirinya, ya. Kenapa kamu harus yang pusing? Benahi diri sendiri dulu. Makanya tadi saya bilang kan, berbahagia untuk diri sendiri. Kamu tidak berbahagia, hidup kamu tuh dari kesusahan berlipat-lipat, ya. Kesusahan itu akan berlipat-lipat datangnya ke kamu, ya. Entah dari penyakit juga ya, entah dari mungkin kamu ribut dengan orang-orang di sekeliling kamu, tidak nyaman, dan mungkin kamu sering ditipu ya, sering mungkin kena musibah ya, ada bencana alam atau kena apa gitu ya, ataupun sakit, ataupun banyak hutang, nggak bersyukur ya, itu karena pikiran kamu tidak tenang ya. Karena kalau kita tidak tenang kan kita di frekuensi bawah. Kita di frekuensi bawah itu kita memancing energi-energi negatif ya, kesusahan, kemalangan, kesedihan itu yang datang pada kita. Karena bisa biar tarik menarik kan. Jadi kamu di bawah ya kesedihan-kesedihan itu muncul. Kamu di atas kelimpahan, kebahagiaan, cinta kasih. Itu yang dia tarik. Makanya sekarang universe mau kamu harus berbahagia ya, dan berani juga. Jangan cuman berbahagia baru tidak berani mengambil keputusan. Ini contoh, kalau kamu seandainya sudah dicampakkan ya sudah, berani untuk mengambil langkah, entah pisah ataukah ya kamu berani hidup hidup kalau dibilangnya sendiri tanpa mungkin digantung begitu ya. Contoh kalau seandainya kamu belum belum cerai secara agama ya, itu pilihan dari kamu lagi. Karena ada yang berharap dia akan kembali. Tapi kalau untuk diri dia saja tidak beres ya, ada yang tidak dinafkahi, masih berharap dia mau menafkahi, padahal sudah tahu kamu yang mencari nafkah pada saat masih baik-baik saja. Tapi ini dia sudah nggak baik-baik saja, kamu mau minta dia menafkahi kamu. Yang benar aja, yang baik-baiknya aja pada saat kondisi dia baik aja dia malas, apalagi dia pada saat dia susah. Ya pasti artinya kamu artinya gini, pada saat kamu senang dia ada pada kamu, pada saat kamu susah kamu berharap dia akan datang pada kamu, sedangkan diri dia saja dia nggak bisa urus kan, dia kan hidup dari kamu. Pasti artinya dia mau untuk diri dia sendiri, egois ya. Dia aja nebeng dari kamu, pada saat kamu susah kamu bilang dia nebeng, kamu mau nebeng hidup di dia, nggak bisa. Dia saja hidupnya pontang-panting. Intinya kan gitu kan. Jadi harus berani mengambil keputusan. Tapi ini terserah dari kamu ya, karena kalau kita bicara energi dengan bicara bukan keyakinan juga, tapi maksudnya iman ya, itu agak bertolak belakang. Tetapi saya bicara fokus pada energi ya. Kalau saya bicara fokus kepada energi itu kan ke jiwa mental kita ya, bukan ke keyakinan dan lain-lain ya. Itu terserah sekarang dari pilihan kalian ya. Karena saya cuma bilang apa yang disampaikan universe kepada saya, itu yang saya mau sampaikan kepada kamu. Ibaratkan pesan universe kepada kamu melalui saya. Jadi ambil positifnya aja, buang negatifnya ya. Jadi yang universe ingin sampaikan kepada kamu dari masalah kamu, harus tetap berbahagia, menjadi diri sendiri ya, jangan menjadi orang lain ya. Fokus pada tujuan kamu ya. Kalau kamu sudah punya cita-cita ya ke situ. Jangan kayaknya nggak bisa itu kan doa kamu. Jadi selalu terhalang. Tapi kalau kamu bilang saya pasti bisa, saya mampu, pasti akan didorong. Universe juga akan memberi berkat, banyak pertolongan. Yang penting banyak action. Tuh, berani melangkah, berani mengambil keputusan, berani juga bertanggung jawab atas keputusan yang kamu ambil. Jangan cuman enaknya aja, tapi malah pada saat ada susahnya pergi. Itu namanya pecundang. Ujung-ujungnya dapat karma buruk. Kenapa? Karena kamu menyusahkan orang lain. Ingat, apa yang terjadi dalam hidup ini kan mengandung karma, entah baik entah buruk. Jadi dari sekarang berlakulah baik kepada sesama. Jangan menimbulkan kalau dibilang kerugian untuk orang lain, supaya ke depan kamu tetap masih kamu bisa masih mendapatkan karma baik. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.